kayak berlebihan. Ujar orang tuh jangan pander manis lah. Kita tuh melihat kolamnya, tapi kada tahu isinya di dalam kolam tuh berapa. Sama mystery box, kita melihat boxnya, tapi kita kada tahu isinya. Nah, dan sebagian hukama, apabila seorang pedagang itu kada mempunyai tiga, artinya kada menjaga dengan tiga perkara ini, fakirlah dunia akhirat. Si pedagang harus menjaga lidahnya. Lisanun naqiyun min thalathatin. Namun seandainya kita dibunguli itu ya Pak, hakun kan ada dibunguli kita. Hakun ada dibunguli. Nah kalau ada hakun dibunguli, kita jangan bunguli orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemuan pulang ulun anang hair di program Baguru Betakun Guru. Semangat banget kru kita hari ini. Nah, Betakun Guru. Ya mantap. Gimana kawan-kawan? Ini semangat kah? Semangat. Alhamdulillah. Jadi pemirsa Baguru, nah, ini kita akan membahas 3 pertanyaan dari pemirsa Baguru yang bertanya pada saat program Baguru tayang. Akan kita tanyakan kepada bintang tamu. Bintang tamu? Artis ya bintang tamu ya Pak. Kepada bintang tamu narasumber yang sudah hadir ada di sini. Mungkin kita sapa dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini semalam 3 ya Allah. Ini 3 pulang. 3 kita dari surga pulang datang nih. Alhamdulillah. Mungkin ya kita perkenalan dulu lah. Jangan membahas ke pertanyaan, kita perkenalan dulu. Seperti peribahasa yang selalu ada ulun ucapkan, tak kenal maka tak Sayang. tak kenal maka tak kenal maka tak. Aduh, ayo. Apa yo? Tak kenal maka tak Saya. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat pulang ujunannya. Tak kenal maka tak sa. Mah diunjai juga ya lah. Kita kenalan dari yang di ujung ini. Nama pian siapa? Aulia Hafizah. Aulia Hafizah. Nggih. Di kiaunya siapa? Kiaunya bisa Aulia, bisa Deka. Namanya Aulia Hafizah. Yeah. Bisa di kiau Aulia, bisa di kiau Deka. Okay. Nah, ya. Alamat rumahnya di mana? Di Liang Anggang. Oh parah kayak sih lah. Okay. Ya. Kita bergeser ke tengah. Ini agak tunduk aja. Supan kalau nulun. Kalau lain Supan. Nama pian siapa? Sofiatul Kamalia. Sofiatul Kamalia. Kamaria. Kio? Sopi. Oh Sopi. Cocok aja lah. Karena dari pertama-tama macam-macam ya Allah. Rumah di mana rumah? Oleh hari. Urang Pejagungan. Oleh hari. Di ujung. Nama pian siapa? Habibah. Habibah. Di Kiau. Habibah. Di Kiau Bibah. Rumah di mana rumah? Di Alalo. Halo. Nah. Halo. Jadi nih kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa yang sudah bertanya di program Baguru. Ini ada pertanyaan di sini, ulun tanyakan langsung. Jadi mungkin siapa nanti yang menjawab ya Allah. Ini ada pertanyaan dari Supiani. Pertanyaannya, Assalamualaikum Guru, umpat Betakun. Bilanya kita pas belanja atau jajan makanan atau minuman kayak menukar atau mencucuk pentol, contohnya menukar atau mencucuk pentol. Kan biasanya kerancakan ulun tuh kurang kebanyakan kalau mencucuk pentol tuh memakan pentolnya dulu, imbah tuh hanyar bakat. Nah itu kayak Pak hukumnya. Oke, jadi mungkin ulun persingkat. Jadi kan kita biasanya kalau bertukar makanan kayak pentol tuh ya kalau pentol lah. Tahu lah pentol lah. Ya kalau ada tahu pentol, kan kita bertukar pentol lo cucuk makan, imbahnya kita hanya bayar. Nah kira-kira itu hukumnya kayak Pak. Mungkin siapa yang jawab dari di antara 3 orang yang hadir di sini? Jadi hukumnya
nukar pentol, makan pentol berdulu hanya bayar tuh hukumnya boleh. Sebagaimana di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, al-istijraru wa huwa akhadha syai'u syai'an fa syai'an fi awqatin in kana ma'a taqdiri thamani kulli marratin fa fihi khilafil mu'tah. Jadi hukum jual ini termasuk dengan jual beli mu'atah, yang berarti sama-sama ridha di antara penjual dan pembeli, atau bisa juga disebut dengan jual beli istijrar yang mengambilnya sedikit demi sedikit. Jual beli ini dibolehkan dengan catatan hanya untuk hal-hal yang kecil yang sudah kita ketahui harganya maupun tempatnya. Misalnya nih, kalau kebiasaan kita di daerah Banjar nih, harga pentol tuh biasanya yang halus tuh 1.000 loh. Yang halus 1.000, kamu yang ganal Pak 2.000 lah. Nah itu tuh dibolehkan karena sudah dasar kebiasaan harga pentol tuh 1.000, lawan dasar kebiasaannya kita nukar dasar di situ juga, jadi hukumnya dibolehkan aja. Tapi misalnya kita bepergian jauh nih, misalnya kayak ke Pulau Jawa, itu tuh mengambil apiknya tuh mengkawa tuh bayar berdahulu hanya makan. Soalnya soalnya kita kada tahu kebiasaan harga pentol di Pulau Jawa tuh, jadi mengambil apiknya tuh bayar berdahulu hanya makan pentolnya. Kalau pindah beda harga ya, Inggi, nah di sini harga 1.000, sekarang 5.000 kalau. Ulun nggak tahu juga. Ulun sudah pernah ke Jawa, kecuali sih baik. Berarti maksudnya tadi kalau kita bertukar di Banjar nih, kita sudah tahu biasanya anak nukar di daerah sini ke daerah sini, daerah sama harganya. Tapi ketika kita berada ada di luar daerah, kalau kawat tuh kita biar dulu ya lo. Oh ya, nih kan ada tambahan lagi apa? Ada sedikit, tapi masalah jual beli ini hanya berlaku kepada hal-hal yang kecil. Tapi misalnya kayak nukar emas nih, dibawa bulik dulu hanya bayar, nah itu hukumnya kada boleh, soalnya itu tuh harganya ganal. Jadi intinya kesimpulannya tadi tuh, makan pentol berdahulu hanya bayar itu tuh boleh, dengan catatan harus jujur, lawan tempatnya tuh dasar kebiasaan harganya dasar kebiasaan harganya situ sudah ditentukan ya lo. Jadi ulun garis bawahin lah, tadi diucapkan dengan lupa namanya siapa tadi? Sopi. Jadi harus jujur ya lo. Nah, kebiasaan makan pentol apalagi itu bubuhan, nah, cucuk berapa tadi aku lah ya. Kan gitu. Nah, tahu itu. Jadi tolong, akadnya sudah, artinya sudah dibolehkan, tapi tolong jujur, jangan dalam hati sudah lah. Cucuk 5 berapa dah? 3 bujung 2. Maka nang cucuk 3 tadi nang halus, nang 2 nang ganal, bujung nang ganalnya. Asik aja lagi. Nang ganal nang ujung itu lahan berarti bakal berapa pamannya. Terima kasih Dedek Sopi. Biasalah, kita tuh harus akrab biar ada chemistry di antara kita. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah, ini pertanyaan kayaknya sudah ada di episode pertama, masalah mystery box. Jadi mungkin kita jawab. Pertanyaannya dari Sulaiman. Dari Sulaiman ini bertakun, Assalamualaikum guru, ulun 4 bertakun. Hukum menjual dan membeli mystery box itu apa guru? Hukumlah. Pertanyaannya pertama, hukum menjual dan membeli mystery box. Contohnya si A menukar mystery box harganya 1 juta, tapi yang didapat total harga di dalam box cuma 700.000. Dan isi mystery box itu kebanyakan random atau acak, jadi isinya bisa makanan atau alat elektronik. Nah, ini apa hukumnya guru? Menjual barang yang isinya kada diketahui pembeli dan malah harga kada sesuai dengan akad. Mungkin karena ini jadinya ada tren di sosial media orang menukari barang random seperti ini. Nah, mungkin siapa yang menjawab? Oh, Adinda, Habibah menjawab? Silakan dijawab masalah mystery box. Bismillahirrahmanirrahim.
Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, tidak sah jual beli barang jika barang yang harganya tidak dilihat oleh si pembeli. Karena di situ bisa terdapat unsur penipuan dan merugikan bagi si pembeli. Nah, nya tuh kayak bisa rugi bujur pangnya tuh guru awal-awalnya tuh jinya kada apa-apa. Nah, sekalinya pas akhir-akhirnya nya tuh kayak kada ridho tuh nah. Mungkin ulun potong sedikit. Jangan dikira ulun guru lah. Iya. Gini, masalahnya ulun ada mengajar di pondok. Ulun main pimpinan pondok juga. Ulun gimana aja? Kau kakak kah? Kakak boleh, abang boleh, asal jangan om. Karena belum ada duit. Maaf ulun potong ternyata. Kayak apa tadi? Begitu pula di dalam kitab Mabadi Ilmu Fiqih. Tidak sah menjual sesuatu yang belum diketahui qadar dan sifatnya. Nah, kita umpamakan mystery boxnya lawan bejual iwak di dalam kolam guru ai. Apa sih? Amin dan jadi guru ulun. Nah, sama seperti menukar iwak dalam kolam. Inggih. Kita tuh melihat kolamnya, tapi kada tahu isinya di dalam kolam tuh berapa. Sama mystery box, kita melihat boxnya, tapi kita kada tahu isinya. Nah, kita melihat boxnya, tapi kada tahu isinya. Kita melihat orangnya, kada tahu isi hatinya. Nah, terus sudah. Jadi secara bahasanya mungkin nggak boleh ya, karena tadi takutnya ini mengandung unsur penipuan. Walaupun kita tahu boxnya bagus, dia dihiasi macam-macam, kita bayar seharga tadi jadinya 1 juta. Ternyata yang pada saat kita dapatkan kan sesuai harganya ya kadang timbul ada rasa kecewa. Nah, ini orangnya dia sudah menukar seharga ini tapi dapatnya seharga ini. Itu yang ya seolah-olah tadi kita kada melihat barangnya, tapi kita cuma melihat luarnya aja ini. Terima kasih Adinda, Habibah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah, ini masalah reseller ini dari Rahmat Arianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpat betakun guru, bolehkah jadi reseller online? Pertanyaan pertama, bolehkah jadi reseller online? Reseller di sini menawarkan lagi barang yang barang itu lain ampuninya, dan inya kada tahu kondisi barang yang inya tawarkan itu baik atau kada. Terima kasih banyak, meminta rela sebelumnya inya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi reseller ini dia ngambil barang lagi ke orang, ngambil barang lagi barang orang yang kita tahu kondisinya baikkah, kada cacat kah, atau kondisinya seperti apa. Nah, jadi nya jual lagi ke orang itu. Jadi bolehkah jadinya jadi reseller online tuh? Nah, mungkin yang Adinda Deka jawab. Hukumnya boleh aja, tapi dengan syaratnya tuh harus diselesaikan dulu antara si ampun toko online tadi dengan si reseller atau dropshipper. Dropshipper maksudnya kalau Nah, jadi kita misalnya si ampun toko online tadi si A, habis itu si reseller atau dropshipper tadi si B. Nah, jadi barangnya tuh harus dikobat, harus diterima dulu oleh si B, oleh si dropshipper tadi. Nah, bahwasanya dari si A tadi harus diterima dulu. Harus intinya tuh harus sampai ke tangan si A, harus sah dah ampun si B tadi. Nah, jadi habis itu hanya pulang si B tadi menjualkan ke lawan si C tadi. C menjualkan lawan orang yang ingin tawarkan tadi, ya kita anggap itu tuh si C. Nah, itu tuh hukumnya boleh aja karena sudah diterima oleh si B, sudah sampai ke si B. Habis itu si B ini pulang menjual tadi ke si C. Nah, itu hukumnya boleh aja. Habis itu ada pulang yang kada boleh. Misalnya kada boleh nih, misalnya si B ini menjual barang ke si C tadi. Nah, sedangkan pemilik barang aslinya tuh si A. Jadi si B ini kada bepadah dengan si A. Si B ini bepadah dengan si A, bahwasanya langsung aja kirim ke C. Nah, barang ini nih kada bepadah bahwasanya si B tadi lawan si C, bahwasanya barang yang ini ampun si A.
Oh, iya. Nah itu amunnya kayak itu tuh kada boleh karena seharusnya tuh harus di tangan si B dulu, hanya ke tangan si C, sedangkan ini dikirimnya langsung ke tangan si C. Nah jadi itu tuh kada boleh. Andai kata pulang misalnya Inya nih hendak memesan ke si B, jadi si B ini pada aku sekedar mempromosikan aja ya. Nah itu tuh boleh aja karena kan sisa takunnya aja lagi ke A kayak apanya. Nah itu tuh boleh aja karena itu tuh urusannya sudah ke A. Nah, ngomong lidah aja lagi ya. enggak, amunnya kayak itu boleh aja. Habis itu amun masalah Inya menawarakan barang dengan si C tadi, hukumnya kada apa-apa, boleh aja. Asalkan ya tadi harus dengan keadaan yang Inya ketahui, yang sesuai aja. Kayak apa misalnya kayak ini harus sesuai aja dengan barangnya tuh. Jangan kayak berlebihan, ujar orang tuh jangan pandar manis lah. Dangari lah. Ini karena di belakang kita nih banyak bubuhan pandir manis. Teringat lagi kata-kata guru waktu episode berapa ya kalau diingetin. Jangan berjanji di saat senang. Jangan berjanji di saat senang. Oh, udah nggak? Sudahkah kalian tepati janji itu? Belum. Karena ini banyak bang orang yang awalnya tuh pandar manis, ujung-ujungnya malah menangis. Yang awal-awalnya pada setia, ujung-ujungnya malah kecewa. Hancur dapatnya. Ya Pak. Aduh. Karena amun barangnya tadi kada sesuai datang lawan pandiran yang si B tadi, yang penjual yang jar kita reseller tadi. Nah itu tuh bisa juga dihukumi kada sah, kada boleh karena bisa juga itu tuh dihukumi jadi hukum karena ada unsur penipuan. Jadinya ingat tadi kan pada bahwasanya barangnya tadi kayak ini sekali datang, nah mengecewakan lawan orang nang menukar tadi. Nah jadi bisa aja si mobil ini merasa kada puas dengan barang yang datang tadi tuh. Nah jadi ini ambilannya dari kitab Fiqhul Manhaji. Banyak pilihan, artinya di sini kita nggak bisa menentukan secara ya loh. Jadi ada yang mengatakan ada yang boleh, tapi pun prosedurnya harus seperti ini. Antara pihak A sebagai pemilik barang dengan pihak B yang resellernya atau dropshippernya tadi yang dibilang, itu harus sudah ada kesepakatan. Jangan asal langsung jualakan aja tanpa sepengetahuan pemilik barangnya tadi lah. Dan si B pun artinya ketika menerima barangnya harus sebelum menjual ke pihak C nya harus memastikan barang ini dalam kondisi baik. Jangan sampai akhirnya barang ini tidak sesuai permintaan dari pihak pembeli. Nah, akhirnya ini tadi ya Allah kecewa. Nah, jangan pandir manis saja ya. Akhirnya membuat nangis. Jangan pada setia. Akhirnya malah kecewa. Nangis pulang akhirnya. Terima kasih banyak. Mungkin jawaban ini bisa mewakili pemirsa Baguru yang bertanya. Tapi sekali lagi, yang mereka jawab itu bukan berarti referensinya dari mereka sendiri. Mereka cari jawabannya dari kita-kita. Artinya ini pun mereka pasti bertanya ke guru-guru yang ada di pondok. Jadi mereka kada asal takun no, pian betakun, ini mau belum jawabnya ada. Sekali lagi guru selalu bilang, kita semua yang ada di sini belajar. Kita tidak menggurui, walaupun namanya Baguru, tapi kalau dipanjangkan betakun guru. Nah, 3 pertanyaan yang sudah diberikan sudah kita jawab. Oke, berarti kita sudah kita jawab. Bisnis kayak apa kami guru? Berikan kah? Atau enggak? Bulik sorangan kah? Bulik sorangan, hati-hati di jalan. Amun hendak diantar, hadangi matuntung. Terima kasih banyak Ulah. Terima kasih banyak. Wow, jadi walaupun bertanya, kita jawab di sini. Bukan berarti kan jawaban ini diambil dari salah satu pihak. Kada dibaca-baca dulu, cari referensinya. Kalau sudah bujur, ajar dijawab. Alhamdulillah. Minum dulu, haus. Kayak biasanya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kan kita minta pertanyaan nih. Nggih. Masalah kayak mystery box, masalah kayak apa? Masalah reseller, terus masalah mescok pentol. Kayak Pak sudah dijawab kah? Tadi pas ulun jalan program kan, ada 3 santriwati. Un coba tanyakan. Ya, dan itu dapat jawaban. Kayak itu kan aku jawab lagi. Aku sudah jawab kan berarti. Janganlah. Maka program kita. Gue sama lo kita gitu ya. Kan, Bro? Jadi gini, aku tambah kamu berarti sama dengan kita. Itu. Ya, aku sama kamu sama kita. Jangan pandir manis karena bisa membuat menangis. Jangan pada setia karena mulai kecewa. Jadi apa ini sudah dijawab kan lah? Tadi sudah dijawab Guru. Cuma kan pas benar pian datang, Anda pun tanyakan ulang. Ini kan pertanyaan-pertanyaan ini ya mungkin mereka yang bertanya ini ada yang mengalami, ada juga yang mewakili orang lain. Kayak masalah mystery box nukar Guru harga yang 1 juta ternyata dapat cuma kisaran harganya 700.000. Kayak masalah yang orang Betakun masalah pentolnya mungkin kan tahu lah orang-orang cocok pentol ini kayak Pak. Mungkin pengalaman dari buan kru-kru kita. Ya, duit ada 5.000 tapi hendak 10.000 mencocok. Hendak tuh ya kenal tuh ada. Cuman dorongan lapar kalau kira yang mencocok lebih itu kira-kira gitu nah. Kalau ulun ini kan bahasanya masih halus gitu. Kalau Guru ini kan dorongan nah. Dorongan lapar kan? Dorongan lapar itu ajakannya tuh ya sudah di situ ya gitu nah. Hasratnya tuh Guru lah dorongannya tuh. Habis itu ya mungkin kebanyakan sekarang kan orang usaha Guru. Kada kau berjualan karena kada modal, ya menjualkan barang orang. Banyak sekarang ya nah. Nah, berarti kalau sudah dijawabkan kita ambil kesimpulan Jikin supaya lebih cepat lagi. Intinya itu si pembeli harus jujur, si penjual pun harus jujur. Si pembeli harus kurang lebih, si penjual pun harus kurang lebih. Nah jadi mau kayak masalah pentol, kayak masalah reseller, kayak masalah apa ngarannya masalah mystery box itu yang hendak bertukar tuh kita tahu sudah risikonya apa gitu nah. Ya kan baik jadi orang tuh jangan sampai membeli kucing dalam karung. Jangan dong. Itu kan rancak. Itu sudah rancak itu. Itu kan rancak peribahasa kayak itu Guru. Amun pian Guru. Membeli kucing dalam kandang. Kada juga. Membeli kucing di dalam selawar penjualnya. Nah jadi Mas itu kan kita tahu kita masalah mystery box tuh. Ya tanggung risiko kecewa atau kada. Ya bahasa itu keuntungan dengan harga 750.000 benda ini 500.000 ke atas juta lah kan gitu ya Allah. Nah jadi jakanya kawa tuh yang sudah pasti jikin, yang nyata jikin kan gitu bahasanya ya Allah. Nah jadi kejujuran itu penting. Kayak pentol itu apa ya Allah bahasa yang nyaman tuh jangannya kita ini kan mayoritas Islam dan yang berjualan pun mayoritas Islam juga. Tapi kadang-kadang syariat kita ini sudah dipakai oleh orang yang di luar agama kita. Berapa banyak rumah makan atau restoran-restoran yang siap saji itu biasanya kita order paket A, paket B, paket C sebelum kita mau makan itu sudah bayar dulu. Ya, kita bayar dulu hanya kita makan. Nah sekarang apakah kita seperti itu? Nah jadi akad jual belinya harus sah dulu, hanya ditampun kita kan kayak tahu ulang. Nah jadi masalah pentol, Pak ini sudah rancak kejadian, maka kadang-kadang asik berteleponan. Ya kali, mungkin apa nih? Kadang mesarikan lawan bini kan, mesarikan lawan kawan kah, atau nak diabihi begawi kan misalnya nih. Kenapa papin gitu pajar ya? Udah boleh kayak itu sepihak tuh Pak pasti minta tuntut kenapian ya misalnya gitu nih. Mulut sudah berhemat nah. Pagi siang malam nah. Tapi tangan cocok pentol. Apa? Jadi sudah Pak yang itu mau sudah kan kenapian nih mau pengen lihat Pak mau telepon. Kalau kanyang berapa sudah habis ini. Nah tinggal kita yang memikirkan lagi berapa habisnya dan labihi itu. Itu solusi lah kira-kira. Jangan juga sih dibikin solusi, cuman jalan terakhir lah. Habis sudah berapa kira-kira makan? Lebih daripada itu. Nah habis itu kena paman ulun mana kadang ingat juga lagi nah. Nah ulun dulu ngisi ini pian lah.
berilaan kita. Jar pamannya juga sudah ya, aku relakan nikah kayak apa kamu bisa, dan dilihat sini jujur aja, mau dilihat pina maling misalnya pulang kan, bah jadi ini camuh lagi orang itu kan tinggal kita lah. Jadi jangan sampai kita itu kada jujur. Bagusnya tuh ya apik tuh lihat gini, bahkan wah ini kan menjual pentol tuh dilihat sudah ada, oh pentol ini 100.000, oh ini siomanya ini, terus pentol uratnya ini, sudah tahu kan berapanya, sudahlah bayar ibu dulu kan, bisa atau bahasa Banjar tuh titipin duit dulu, paman tukar dulu lah, berapa, kayaknya gampang banget dihitungan, nah duit kita berapa, porsi kita berapa makan, nah jadi jangan sampai disinilah kejujuran kita, jangan sampai kita membunguli orang tuh nah. Mun seandainya kita dibunguli itu enggak pak? Hakun ada dibunguli kita? Hakun ada dibunguli? Anda. Nah kalau ada hakun dibunguli, kita jangan bunguli orang. Kan gitu tuh, simpel aja hidupnya, jangan tapi pindah ribet, jangan dulu ribet gitu nah. Jangan sampai kayak apa ini kayak apa, oh sudah beri solusi kayak apa bagusnya, sudah labihi bayari. Misalnya kita kira-kira 10 misalnya, sudah paman 15 nah berilaan kita lah. Bisa, oh kira-kira rumahnya jujurnya kan dikit lagi sudah, kira 20 pang sudah. Sudahnya cuma berapa ikan kamu bayar, beri solusi seperti itulah kayak bagi supaya bagusnya kan. Kejujuran itu yang jangan sampai antara pedagang penjual ini ada clash, dalam artian ada ketimbangan merugikan dari pihak pembeli atau penjual. Si penjual wajar hendak dapat untung, Ya, si pembeli wajar hendak minta yang murah. Samhan idza ba'a wasamhan idza ishtara. Mun kita nih hendak supaya bagus penjual tuh bertukar kah, jangan tapi menawar benar. Si penjual jangan tapi cerewet, si pembeli jangan tapi cerewet juga. Artinya ini kadang-kadang kita nih namanya sifat kita nih apabila bertukar itu tuh binian lah biasanya lah, binian Pak Rajin tuh acil-acil lah biasanya kan. Acil-acil tuh nya membubuhan sidin tuh apabila sidin tuh butuh tukar lebih murah daripada orang lain itu bangga. Suatu berarti tuh itu aja kada kau menawar aja. Habis lawan aku nya kawaku. Nah cuman kan seorang bejulai dapat murah karena senyuman melebar luar biasa. Kan gitu. Mau pian nih paman ya. Pina apa kalau namanya paman kan bisi bini juga hati-hati. Artinya jagalah sikap situ, jangan sampai membuat rumah tangga orang hancur juga. Nah jadi si pembeli ini kadang-kadang kebinian tuh nukar kerudung misalnya, kan berapa nukar? Aku nukar 200.000 jar, aku nukar 100.000 jar. Di mana kan nukar situ? Sama aja juga jar. Berapa kan nukar 100.000? Jar aku dapat 5 aja. Nah itu benar merasa bangga. Padahal itu memandangkan seorang engkan mana. Jadi kenalah bahasanya. Kadang-kadang hubungan kita tuh hubungan itulah jangan sampai wilayahnya hubungan kita nih kadang-kadang menekan dan menawar tuh luar biasa. Gaya-gaya itu sudah tahu dah. Misalnya itulah dari situ kan harus separuh menawar kena. Nah, si penjual nih penjual memang maaf juga bro lo. Harga modal 50.000 atau harga modal 30.000. Penjual 100.000. Jadi menawar berapa? Berapa paman jar? 100. Kawal 50 paman jar. Kenapa? Ini tahu dah paman ini banyak bujung. Lalu kena akhirnya dakwah dengan itu separuh harga tuh kan cukup modal kita ada ngejar sudahnya berapa paman kawa ya 75 lah kawa. Maka pulang si pembeli ini bisa dengan triknya masing-masing. Bukan aku paman ini kalian mencari berjauhan di sana. Berjauhnya si pembeli ini dengan harapan dikiau pulang. Sudah saya bahasa nanya kawa aja. Gitu biasanya lo. Yang paling kalah nih imbah babulik kali dikiau orang. Nah imbah babulik kali dikiau orang. Sudah Nah, jadi salah seorang berarti kan. Jadi yang bagus tuh samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Bahasa Banjar tuh kurang lebih kan. Jangan juga menawar sadis lah menawar tuh. Harga 100.000 ditawar 50.000 di mana otaknya? Nah si penjual pang juga jangan berdusta pulang. Ulun ngajar modalnya ini tahu lah kam jar. Modal 75 sudah. Modalnya 75 sudah, ikam tawar 50 lah. Kada like modal kita, rugi kita tuh. Padahal modal 50 sudah. Nah lalu di antara si pembeli ini cerewet, akhirnya si penjual berdusta. Bapak kayak Pak, kita si pembeli, ya jadi kan tadi murah kalau itu duitnya ada. Larang bagi itu duitnya kada ada. Jangan sampai diambil kesempatan, oh itu murah harganya aja. Tapi duitnya kada ada, sama yang larang juga. Larang, bujur, tapi duit kita ada. Tuh hari. Contoh misalnya nukar daging
tampul daging murah aja, 100.000 aja harganya, 150 aja, 100.000 murah bujur, tapi duitnya nggak cukup, tetap larang. 150 harganya semalam, tapi duit banyak, tetap murah. Nah kita ini kadang-kadang terpancing dengan harga yang murah, memaksakan untuk membeli. Kenapa? Tampulu murah tapi duit kita kan ada. Iya larang duitnya ada, ya murah berarti. Nah jadi maaf si pembeli jangan tapi cerewet, jangan sampai karena gara-gara kita datang si penjual berdosa gara-gara kita. Kenapa? Tawarannya luar biasa. Atau jangan sampai karena maulah si pembeli, maulah si penjual ini berdusta juga. Anu jar, manis lah paman duriannya, manis lah limaunya nih, pamannya pun aku merasa nih juga. Ya Allah. Nah jadi kayak apa ya Allah? Ya ngalipang terik mahalabio nih, ngalih mahalabio nih. Spanduk misalnya kan, titik-titik kasongan ya. Kita udah nyampe lah, mungkin sudah paham aja lah kayak bahasa itulah. Oh misalnya ini dijual buah nih, titik-titik kasongan ya. Nah berarti kan sudah tahu kita, oh berarti ini buah ini dari kasongan. Batakun pulang kita, ini paman dari kasongan kan buah ini paman jar. Jar pamannya, orang labio sidin kan. Itu bacaannya apa aja sih deh? Bacaannya apa? Bacaannya ini dari kasongan. Sudah. Kada paman ajar, rupanya tahu nih labio jujur rupanya nih kan. Ini lah paman mulai kasongan ke paman. Itu bacaannya apa aja sih? Bacaannya itu kada lu batakun. Ini nah buah ini dari kasongan ke paman. Aku itu pengjawaban sudah sidin kan? Sama keras kalau Jakarta lain sudah. Jangan sampai memanfaatkan dengan adanya ya sesuatu yang image-nya bagus ternyata tidak semanis yang sepakta yang ada di lapangan gitu. Nah, Bapak kayak apa antara pembeli dan penjual ini harus yang namanya tahu barangnya apa. Ya bahasa Banjar tuh mun hendak tukar-tukar kadang ada. Wah, kan berapa nukar buah itu jar 100.000, malalangnya dia aku nukar jar 20.000 sebiji, dapat 5 kok. 5 dibuka, 5 bijinya rusak beneran. Anaknya murah bang kayak gitu. Nah kan ada harga, ada barang, ada harga, ada barang gitu kan. Ada rupa, ada harga itu kan. Coba bang pander bang. Nggak ketawa ya. Ada pak. Ada rupa. Hah? Ada harga, ada rupa. Oh ada rupa, ada harga. Ada barang, ada harga, ada kualitas. Ada barang, ada harga, ada barang gitulah. Jadi bahasanya ya mau hendak yang bagus dia terlarang, berarti kan bahasanya kayak itu. Nah, jadi kesimpulannya kayak masalah itu, terus pulang kayak reseller itu kan bujur-bujur lah, mau kita jual hendak misalnya kan, padahal kan sampai kan aja ini kan si B misalnya, ikam ampun barang lah, aku nih kan ikam ini kan gara-gara kesibukan atau jualan tuh marketing yang terbatas, artinya ikam menjual barang kopiah misalnya atau menjual baju misalnya, lalu ikam nih marketingin kedada. Maaf, follower kadada, misalnya subscriber kadada, terus netizen kada bisi kawan macam-macam. Nah, gaptek dengan teknologi saat ini, kadang kawan menjual dengan online misalnya, aku datang, dan aku foto barang ikan, kopi kamu foto, baju kamu foto tank, aku andap di Instagramku, baik itu di SG-nya kah, baik itu di feed-nya kah, baik itu di Facebook-nya kah, silahkan apabila hendak hubungi langsung Anang misalnya. Berarti kan aku cuman mempromosikan barang. Nah, apakah antara ikam dengan aku sudah kesepakatan? Artinya, guru pian kena menjualkan barang ulun ini payu karena piannya penjualnya. Nah, pian promosikan karena apabila payu guru ulun barikan 5.000 pian, 10.000 pian. Nah, berarti kan tetap ampun ikam, tapi aku cuma sekadar mempostingakan, sekadar mempromosikan, tidak mengambil tanggung jawab. Karena tetap tadi itu di tulisannya hubungi yang bersangkutan ya kalau guru. Atau misalnya ku tukar di barang dulu, ku ampuni dulu, ku tukar barang kamu malam saya harganya berapa, 50.000 misalnya, oke aku jual 75 lah, jadi kan terserah ikan salah pian juga itu barang pian tukari sudah, aku tukar berhutang lah coba, sudah aku jual peng barangku sudah, aku jual 75 wajar aku dapat keuntungan, karena aku mempromosikan, aku perlu kuota. Aku perlu waktu juga mempromosikan. Jadi ikan tuh jual lepas lah, aku ambil, aku jual, aku promosikan di mana-mana, ya wajar lah. Nah, kejujuran itu yang perlu. Jadi, qala ba'dul hukama, sebagian hukama mengatakan, idza lam yakun fit tajir salatu khisalin iftaqara fid daraini jami'an. Ujar sebagian hukama,
apabila seorang pedagang itu, ini kan antara pedagang dan penjual ini harus berkaitan ini. Nah, jadi di dalamnya konflikta jadi salah khisalin, apabila seorang pedagang itu menginginkan yang namanya sesuatu usahanya itu beruntung. Dalam sini dikatakan apabila si pedagang itu kada berisi yang tiga ini, maka fakirlah dunia akhiratnya. Artinya apa? Kada dapat keuntungan, kada dapat keberkahan di dalam kehidupan, baik itu usahanya, baik itu rumah tangganya, baik itu kehidupannya lah. Apabila dalam pedagang itu ada yang tiga, apa yang tiga itu? Pertama, lisan yang perlu dijaga, untung yang perlu dijaga. Yang kedua, hati yang perlu dijaga. Yang ketiga adalah diri yang perlu dijaga. Lah, apabila seorang pedagang itu kada ada berisi yang tiga ini, fakir dunia akhiratnya. Artinya apa? Kada dapat keuntungan. Bujur dari segi pandangan dohir, oh dia bertambah tokonya, dia bertambah usahanya, tapi di dalam segi keberkahan itu kada manfaat. Di dalam segi kehidupannya kada bermanfaatnya. Mudah kayak habis kada karuan harta tuh, garing lah kena, hilang lah kena. Yang sedikit nih, empat buruh jadi buruh aja, betusuran dia buka toko ini, tapi hidupnya nyaman, tenang. Seorang berisi banyak barang nih, cuman karena nyaman. Kenapa? Berarti ada yang salah ini. Dan sebagian hukama, apabila seorang pedagang itu kada mempunyai tiga, artinya kada menjaga dengan tiga perkara ini, fakirlah dunia akhirat. Pertama yang perlu dijaga, lisan. Si pedagang harus menjaga lidahnya. Lisanun naqiyun min salasatin. Pedagangnya harus menjaga lidahnya tiga pulang. Nah, jadi supaya kesimpulannya, jadi pedagang itu menghendak berberkah, tiga yang perlu dijaga. Satu, lidah. Yang kedua, hati. Yang ketiga, diri. Nah, lidah ini yang perlu dijaga, tiga juga pulang. Satu, jangan sampai lidah ini lisanun naqiyun min salasatin. Jaga lidah daripada tiga. Apa yang perlu dijaga? Al-kadhibu minal kadhibi, daripada berdusta. Nah, sudah lewat, sudah luput. Kalau ini pertama sudah luput dah. Menghendak berkat, jangan berdusta. Pertama, jaga lidah, jangan berdusta. Wallagwi, dan pander yang sia-sia. Artinya apa? Pander sia-sia itu modelnya luntau pander. Oh, pian ini kamu pian, wah ini barang sebutingannya bujuk ya kada berdusta juga. Apa cuma labio ni ngalibana labio ni. Ini nah barang sebutingannya apa ji? Mun pindah ditukari, selamat tam sudah. Nah, najil aja. Ini kalau dong cil sebutingannya nek, ada di sini nek. Najil jual ya. Ada lagi, jadi sebutingan celah. Nah, celah sebutin celah. Padahal di bawah banyak masalah. Di bawah banyak masalah lagi, cuma ini jadi sebutingannya celah. Dia sudah kada udah dosa hidup. Nyala biung lah. Yang di atas sebuting, sebutin di bawah. Gitu. Jangan sampai lah sia-sia, jangan sampai mengolah orang kali nyaman. Jadi satu, jaga lidah daripada berdusta, jaga lidah daripada pander sia-sia. Yang terakhir, lidah jaga wal halaf, sumpah palsu. Demi Tuhan aja lainah, demi Allah aja lainah. Ini ulun nukar modal sini aja lainah. Kan serapian jana, ulun nukar selawi nah, pindah mojong-mojong kada. Mun pian kada mojongnya kada baju ulun nih. Kenapa gerang hasilnya? Pokoknya apabila pian betul tukar sini terserah pian aja, anak berhujung kalau kada apa juga. Kenapa gerang? Anak pian pacar ulun. Nah, misalnya kayak gitu kan. Cocok aja hasilnya. Ada iya dauntingan itu soalnya. Jadi jangan sampai sumpah-sumpah palsu. Kada usah kan. Kayaknya apabila kita sumpah-sumpah palsu kena berdosa, lihat aja. Orang kada akan balik lagi kan. Lihat aja. Yalah. Terus sana murah juga. Dosainya ya. Kenapa? Slogannya, oh misalnya diskon ini, oh misalnya beli satu dapat satu misalnya. Tapi lihatlah kejujuran itu pulang. Jangan sampai diambil kesempatan karena memang diskonnya 50%, tapi harga di up dulu orang. Nah jadi jujur aja lah, jangan sampai. Jaga lidah seorang pedagang daripada apa? Berdusta, pander sia-sia, dan yang namanya sumpah-sumpah palsu. Satu, lidah. Yang kedua, qalbun safiyun min salasin. Jagalah hati kita waktu berdagang itu dengan tiga perkara. Apa jaga hati? Jaga apa? Minal ghash, daripada hendak menipu lawan orang. Ujar Nabi, man ghashana falaysa minna. Pada suatu ketika Rasulullah SAW berjalan ke pasar, melihat tumpukan gandum di atas ini karing. Kayak betul bahasa unik, gandumnya dikaring nih.
Sewaktu Nabi masukkan tangan beliau, set, ternyata basah. Caka diibaratkan itulah model ini tuh berjual buah, di atasnya gada-ganal, di bawahnya halus. Maka berjualnya harus keranjang. Ayo, harus keranjang nih misalnya ya Pak. Niat jangan menipu. Sewaktu Nabi melihat tumpukan gandum atasnya kering, masuk tangan basah. Man wasyana falaysa minna Nabi. Orang yang penipu lain golongan kami. Artinya apa? Lain golongan kami ya Nabi orang menipu itu. Nah jadi jangan sampai menipu itu ada. Jadi hati jaga, jangan sampai menipu. Kita dapat keuntungan, orang dapat kerugian. Jangan. Sama-sama untung lah. Pedagang seandainya kada pembeli, siapa yang untung? Kada ada untungnya. Bujure murah barangnya, tapi kan ada pembelinya, siapa yang untungnya? Ada untungnya. Artinya apa? Kita untung, pembeli pun untung juga. Jangan sampai kita untung, pembeli buntung, jangan. Nah, jadi bahasanya tuh kita untung, ya bujur untung, bisa dikit, tapi beli pulang orang kan nukar. Ya. Nah itu kan, maka ya terus pulang kita, makasih aja nih, boleh dikit. Wah, kamu sana bagus pelayanannya. Oh sana murah tuh. Oh sana tuh kan kita hanya melihat gitu aja, langsung dibukakan sidin, jadi bagus. Nah jadi kemuntung ini luar biasa. Nah sudah lah, jadi hati jaga daripada jangan sampai menipu lawan orang. Habis itu kemudian khianat lawan orang. Jangan sampai khianat. Jangan sampai apa bilang tuh lah khianat, berdustalah karena berjanji si ini lain beda pulang harinya. Jangan. Jamun saya amanah orang tuh jangan khianat gitu nah. Karena ulun tuh kali celah barang piannya harganya berapa selawi nggih aja. Esok lu ambil celah peng beri selawi. Jauh hasilnya ternyata datang orang pulang. Berapa harganya? Sudah ampun aja si aja enor misalnya. Berapa aja kali selawi? Aku tuh kali 50 lah. Padahal sudah itu kali. Sudah pulang. Nah pikiran si penjual ini, kalau Bapak karena malam kau ambilin barang jual si Ano itu dijual. Padahal itu apa orang loh. Walaupun diganti tetap kada boleh bro. Sudah penulang ya Pak. Ampunku sudah untuk kali. Kecuali Bapak dah telepon lo, Cel, nih barang pian nih, aku lah ulun jual dulu, karena ulun mengganti Cel malam. Kan Bapak mau ada satu kali haji deh. Oh ini kan sudah ampunku nih. Nah ini jangan khianat lah, jangan mengambil keuntungan yang ya jangan sampai keuntungan orang rugi. Pas malam ada barangnya ya Pak. Ayo. Maksudnya aku bayar nih sama sini. Aku transfer sudah duitnya. Itulah aku jual beli online tadi pulang. Nah jadi jangan sampai khianat. Jadi hati jaga daripada menipu lawan orang, khianat lawan orang. Yang terakhir hati dijaga daripada hasad dengki. Wah ini bahaya dengki nih. Panjang lebar dong soal dengki kena. Yang ketiga terakhir perlu dijagalah diri kita. Nafsun muhafadzatun li salatin. Jadi seorang pedagang mau hendak berberkat kehidupan pedagangnya, jaga lidah daripada berdusta, lidah daripada pandai sia-sia dan sumpah palsu. Yang kedua, hati dijaga daripada menipu, khianat dan yang namanya dengki lawan orang, jangan. Yang terakhir, diri kita dijaga dari apa? Sembahyang Jumat. Al-Jum'atu sembahyang Jumat, wal jama'atu dan sembahyang berjamaah. Yang terakhir wa talabul ilmi fi ba'dis sa'ah. Jadi diri kita seorang pedagang jangan sampai meninggalkan sembahyang Jumat. Wah ini kan nyaman sudah. Di pasar-pasar tuh ada masjid sudah kan. Jangan sampai meninggalkan sembahyang berjamaah. Tengah-tengah pasar banyak sudah musola. Ayo berjamaah dulu. Itu bergantian kan misalnya kan kena berjamaah masih berdua, tetap berjamaah juga ngarannya. Kadang mesti juga harus tepat pada waktu harus mun bergantian kayak apa ya sudah karena kita berdua lah belum bayar berjamaah sudah berjamaah yang penting berjamaah gitu nah. Yang terakhir yang ketiga sisihkan waktu seorang pedagang hendak berberkat menuntut ilmu agama fi ba'dis sa'ah pada sebagian waktu. Nah jadi pesan terakhir adalah kita sebagai pembeli harus jujur, si pedagang pun harus jujur. Pedagang untung, pembeli untung. Itulah tijarah. Itulah hukum jual beli yang sudah diajarkan Rasul kepada kita seberataan dan tunggal gimitan mengumpati sunnahnya Rasulullah sehingga keberkahan si penjual dapat keberkahan, si pembeli dapat keberkahan juga. Yalah, begitu dong. Kalau ulun betakun boleh guru ya. Dari ulun kan kita ya rancak lah, mungkin ada melihat, ada mendengar. Kita nih butuh tukar guru lah. Ya. Anggaplah dari ulun lah. Ulun butuh tukar ke pasar yang orang berjual. Kita diimat nawar guru ya. Pada saat kita belanja ke suatu tempat kayak kita makan
Kita kada pernah menawar, mun sudah makan harganya 100.000, Iya. kada pernah kita menawar. Sedangkan pada saat kita belanja, mungkin di pasar itu, maaf orang-orang tuh berjual kan, ujungannya sudah sedikit, kita tawar bang. Iya. Kita masih purun karena hati kita Iya. menawar. Tapi pada satu sisi kita makan di tempat makan, kita kada pernah berpikir anak menawar sudah harganya 100.000, wah makan. Nah, cuma kita kadang untuk hal-hal yang kepada orang yang mungkin mereka jualan mengharapkan ujungannya sedikit, kita masih punya hati untuk menawar. Di satu sisi kita nih pada saat kita mau makan, menukar sesuatu yang kita kehendaki yang harganya sampai jutaan, kita nggak pernah berpikir ya bro. Itu kayak apa kita kira-kira? Sekarang makan kepada menawar, terus yang ditukari menawar, itu apa namanya lah? Oke. Ya tergantung kita jangan lah. Bahasanya kan itulah kerakusan kita. Kita sudah makan memuaskan nafsu kita nih, padahal makanan itu sampai sini aja loh padahal. Ya lah, betul lah. Nah, kita memuaskan nafsu kita, terus pulang kita menjual ini, nah kasihannya pun orang. Disitulah nah, bahasa yang nyaman tuh lah. Maksudnya Ramadan itu nah mendidik kita untuk merasakan kayak apa orang gitu. Cuma mau jadi pedagang sudah nukar umpan orang ditukari, berjual apa pulang? Ya kalau nih kan, habis itu ditawar macam-macam pulang. Nah, bahasa Banjar tuh terlalu purunnya bang. Iya. Purun mana kayak itu, nah jauh kan kembali lebih lagi. Ya kalau nah jadi sisi ada dua sisi lah, kita makan kada menawar, terus kita bertukar menawar, ya tergantung kami juga lah kayak bagusnya kita pulang. Ya lah, kayak apa lagi? Jadi ini jadi satu pembelajaran, jadi Tahu lo purun juga tuh, cukup tikar lah purun. nah cukup tikar purun jangan bro, jangan bubuhan pian purun. Tapi kita kada munafik, pasti pun yakin di antara bubuhan pian pasti ada. Nah, hendak hari raya nukar baju ini, oke. Tapi pada saat hendak bertukar di pasar, kawalah 10.000 aja. Kit barangnya. Beliuran menawar. Oke, berhemat ya lo bro. Berhemat tuh, Bang. Mbah makan dia no, tukar aja. Ambil kena seorang bayarin ya. Nah makanya harusnya kerakusan kita makan itu kita pakai dalam kerakusan bantu orang juga. Nah situlah ada dua sisi nah. Satu sisi kepuasan diri kita, satu sisi kadang bantu orang. Harusnya aku segan aku nih makan segan aku, batu tukar segan orang. Harusnya pikir kayak itulah, kayak apa supaya nyaman juga orang. Mun sidin kita tawar kada berujung, gara-gara tawaran kita kada berujung, pas sama makan modal sih kan. Kalau itu berjualan hitungannya apa kalau Karena kadang yang mau jual ini daripada kada ada lalu bilang Ya. mau kari ya, mau kada mau ya bilang. Ya. Nah, ya kasihan aja bang. Yang mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Amin. Artinya pesan yang bisa kita ambil nih rata-rata yang tangkap tadi tentang kejujuran. Jadi penjual jujur, pembeli jujur. Iya. Jadi kadang kan ya penjual sudah ini nah barangnya bagus, kita nggak tahu pada saat cuma ambil kan ada apa kenapa kenapa tergugur atau apa, nah lalu disambut ini nah ada rusak, nah janganlah, pokoknya jujur, karena ya jujur itu harus penting. Dan kurang lebih lah ya Allah juga, kurang lebih orang juga kan, Kurang lebih. yang sebagusan orang juga kan. Jadi tergantung kita aja lah kayak bagusnya. Jangan pemalar, alih pemalar itu. Lawannya itu deh sama-sama keuntungan. Si penjual kada akan untung kalau tidak ada pembeli. Jujur. Si pembeli pun tidak akan untung kalau tidak ada penjual. Artinya saling memerlukan berdua nih. Penjualnya ada, pembelinya ada, makanya Pak. Pembelinya ada, penjualnya ada, ya ada kawan juga. Nah, akhirnya dengan bertemunya dua profesi ini, ya sudah saling menguntungkan. Ya, simbiosis mutualisme ya Allah. Nah, ini jujur lah. Gitu ya Allah, di sini untung, di sini untung. Jangan memanfaatkan yang masalahnya misalnya di sini ya ada apa-apa, di sini malah mengambil keuntungan. Nah, itu jangan sampai itu ya. Ini bahasa HRD dan pengalaman sih Din kan? Biasa lah. Ya lah. Sebelum diambil dulu ya. Gitu. Itu ya. Ya. Ulun tipikal ulun ini guru tipikal menyadari. Oh iya. Nah, ya Allah. Bukan tipikal. Tipikal ada tahu diri. Tipikal menunggu. Jangan. Ya, siap. Karena pembicaraan yang selalu pada saat guru sampaikan itu selalu tangkap. Waktu episode pertama guru pernah bilang, ketika seseorang menutup satu pintu rezeki, Allah bukakan 10 pintu rezeki. Jadi jangan utang satu orang menutup pintu rezeki kita, 10 madangi. Amin. Kenapa takutan? Amin ya Allah. Selagi kita punya keyakinan, kita ada guru. Ada
guru ada guru nih, kita tahu nih solusinya apa yang bisa membantu kemaslahatan Guru-guru kita. Nah itu banyak yang mungkin kalau guru-guru di sini bisa menangkap pembicaraan ini pasti banyak ya. Nah, kalian punya keyakinan tuh kita ditutupin satu pintu rezeki 10 ada ya. Nah, jadi jangan takutan ya. Jadi kalau prinsip ulun pada saat waktu berbicara guru kayak itu, jadi udah wah ada guru nggak tahu tak? Ya Allah, kalau kayak bubuntian. Sudahlah, bukan tipenya kita. Terima kasih banyak Guru Lang, Jadi mudah-mudahan ini sudah berjalan beberapa episode, kita lihat responnya di luar ibaratnya pada saat membuat kita ada tahu kalau ternyata respon pemirsa seperti ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan belum dijawab, bukan berarti kita tidak mau menjawab. Jadi kita akan buat sebuah tema biar jadi kesatuan. Kalau satu aja kan bingung. Kita buat kayak kemarin kan banyak yang bertakun masalah jual beli online juga. Akhirnya ya kita buatlah pembahasan jual beli online. Nah, terima kasih banyak untuk guru. Sekali lagi, program ini dibuat bukan untuk menggurui. Jadi bubuan pian yang kadang like, kadang subscribe, ya ada masalah. Tapi pastikan pian selalu nonton program Baguru. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.